capek-capek kerja lembur bagai kuda, ternyata saingan tabungan kita kain emas batangan kiloan. Baru lihat berita penggeledahan rumah di Sentul? Brankas isi 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Gue cuma bisa ngaca, tabungan gue cuma 50 ribu rupiah sisa seminggu. Berarti butuh 9,5 juta hari kerja buat capai segitu. Tapi tenang, mimpi gue kan gratis. Begitu gaji masuk tanggal 1, rasanya kayak pemenang undian berhadiah. Langsung bayar cicilan, transfer orang tua, isi saldo e-wallet. Tanggal 5 udah lihat saldo. Anda memiliki sisa 250 ribu rupiah untuk 25 hari ke depan. Mantap! Ini namanya bukan budgeting, ini survival mode. Tanggal 25, lupa rasanya makan sayur. Nasi putih sama mie instan jadi andalan. Kreatif, kata chef, darurat, kata logika. Tapi tenang, gue masih bisa beli kopi kekinian seminggu sekali biar kelihatan hidupnya berkelas. Sisanya, air putih dan harapan. Katanya kalau berhenti beli kopi 40 Rb sehari, lo bisa beli rumah dalam 30 tahun. Hitung, 40 Rb x 365 x 30 438 juta rupiah. Itu baru DP rumah di Bekasi, belum bunga KPR. Saran gue, mending lo nikmati aja kopinya, toh rumah juga belum tentu dapat. Di kantor, bos lo tiap hari kasih motivasi. Kerja keras, nanti hasilnya manis. Manis kayak gula pasir yang harganya naik terus ya, Pak? Deadline numpuk, gaji segitu-gitu aja. Tapi kata mereka, kita ini keluarga. Keluarga yang suka kasih PR tanpa imbalan, ya. Rekan kerja tipe-tipe tertentu, si numpang-numpang yang selalu minta tolong tapi kalau giliran bagi tugas hilang. Si yes man yang bilang, siap, ke bos tapi lo yang kena imbas. Indahnya dunia korporat. Di kantor kita cari pengalaman, katanya. Pengalaman boncos, pinjam uang ke temen, dan begadang. Gaji masuk, auto terbayang tagihan, listrik, air, internet, cicilan motor, asuransi. Sisanya, untuk jajan seminggu. Terus ada acara nikahan temen, amplop harus berisi. Selamat ya, semoga berkah. Berkah lo, dompet gue kurus. Ini yang namanya siklus, gaji cair, tagihan bayar, ulang lagi. Quote motivasi bilang, uang bukan segalanya. Iya, soalnya lo juga gak punya. Hidup sederhana itu indah. Coba ngomong ke tukang bakso yang harga naik terus. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Bersyukur gue masih bisa beli nasi padang tanpa lauk. Ada yang bilang, miskin itu pilihan. Iya, pilihan antara bayar kontrakan atau beli bensin. Lo harus punya passive income. Lah, passive income gue cuma utang yang nambah sendiri. Investasi sejak muda. Investasi gue di stok opname tempe, udah kadaluarsa sekarang. Titik terendah, pas sadar saldo ATM kurang dari 10 ribu rupiah, lo berdiri di depan minimarket, megang botol air mineral, mikir, ini hari apa? Bulan apa? Gue masih hidup. Terus lo lihat berita pejabat punya emas 74 kilogram. Lo cuma bisa ketawa getir sambil isi ulang air minum di depot. Masa depan? Pensiun? Gue mikir, di umur 30 tahun, gue punya cuma pengalaman lembur dan koleksi kopi sachet. Kata pakar, mulai nabung dari sekarang. Nabung apa? Hidup aja tiap bulan jungkir balik. Mungkin pas udah tua nanti, gue jadi satpam di bank tempat pejabat nyimpen emas. Overthinking. Gaji lo cuma naik 5% tiap tahun, tapi harga cabai naik 50% tiap musim. Lo hitung-hitungan, kapan jadi kaya? Jawaban, kalau lo ikut jejak pejabat itu. Tapi lo gak punya keberanian, gak punya koneksi, dan paling parah, lo gak punya mental korupsi. Cerita absurd, ada temen gue yang ikut workshop finansial, bayar 2 juta rupiah. Di akhir acara,
Mereka bilang, rahasia sukses, jangan takut utang. Lo utang 2 juta rupiah buat workshop, terus lo punya utang lagi buat investasi. Akhirnya lo cuma punya utang. Tapi lo kaya dalam hal pinjol. Cara bertahan ala anak kos super, beli beras 5 kg, beli telur sepapan, dan kuasai 50 resep masakan yang sama tapi beda bumbu. Kalau ada duit lebih, beli Indomie goreng sebagai fine dining. Pakaian, beli di thrift, vintage, katanya. Dan transportasi, jalan kaki, sehat dan gratis. Self-defense lain, ngampus atau ngegim gratisan. Lo bisa dapat ilmu tanpa bayar, bosenin sih, atau badan sehat tanpa membership. Terus manfaatkan promo, beli 1 gratis 1 di supermarket. Pokoknya lo jadi manusia promo. Hidup hemat bukan pilihan, tapi keharusan. Moment of truth. Semua tips finansial di internet itu untuk orang yang udah punya uang. Bayar diri sendiri dulu. Utang lo gimana? Investasi reksadana. Modal dari mana? Cari side hustle. Abis kerja 95, masih punya tenaga? Realitanya, lo cuma perlu bertahan, bukan kaya raya. Twist. Setelah nonton video ini, lo kira gue akan kasih solusi? Sorry, gue juga bingung. Tapi lo tahu, tadi pagi gue dapat tawaran investasi. Dijamin untung 200% per bulan. Gue langsung join. Terus gue kirim uang ke nomor rekening yang gak dikenal. Ya, sekarang gue kaya raya, pengalaman. Pokoknya, hidup terus berjalan. Besok tanggal 25 lagi, good luck, ya. Follow channel ini buat nonton perjuangan orang miskin yang tetap ketawa di tengah krisis. Atau gak usah, gak ngaruh juga. Yang penting, gue udah jujur, jadi miskin itu melelahkan, tapi masih lucu.